Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Para jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketika hatimu berada dalam kesunyian karena ada orang-orang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita, maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagi yang tak dapat pulang kampung halaman karena satu dan hal yang lain, karena kesulitan ekonomi, bertakbirlah, besarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar di dalam hatimu. Maka masalah hidup akan terasa kecil bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat. Sesungguhnya Allah Maha Sayang, sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah Allah, langsung kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rezeki, engkau bawa dia ke tanah suci, engkau bawa tawaf dan sa'i, mencium hajar aswad, bermunajat di padang Arafah,
jumrah haji dan umrah, apakah dapat menembus pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menembus berapa kali dia dapat ikut solat berjamaah karena tangisan pekikan anak kecil yang tak berdosa? Hari yang baik, hari yang mulia, Syawal, bulan kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk membahagiakan orang tua, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia, dan di akhirat kelak ada orang-orang yang minum khamar, dan di akhirat kelak akan mendapatkan juga siksanya. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berzina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan kedua orang tuanya, yang berdurhaka terhadap kedua orang tuanya. Man akhashabun nas bihusni suhbati, siapa orang yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi? Kata sahabat, abuka, baru bapakmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Andai mereka tak ada lagi di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya. Ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul huwallah 3 kali. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam Al-Quran. Andai punya waktu yang lebih panjang, yang lebih lama, Iqra'u Yasin ala mautakum inna likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbu Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Maka ketika dihadiahkan pahalanya kepada almarhumah, mudah-mudahan itu mendapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput. Menetes air mata darah untuk mengulang mereka tak akan hidup kembali di dunia. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah ibunya. Apapun yang terjadi, katakanlah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jangan kau sangka bahwa apa yang engkau bangun, masjid yang besar, pondok pesantren, engkau sangka dari hartamu, tetes peluh keringat air matamu, jerih payahmu. Katakan Allahu Akbar, itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bangga dengan tarawihmu 30 malam. Jangan engkau angkuh dengan segala macam zakat, wakaf, infak, sedekahmu. Maka katakanlah Allahu Akbar, maka engkau akan merasakan bahwa amalmu kecil, yang besar hanyalah Allah. Engkau akan merasa bahwa dirimu kerdil, yang engkau hanya Allah. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi dalam hatinya. Jangan berharap kepada yang besar, jangan putus asa kepada yang kecil, jangan terlalu berharap kepada yang ada, jangan putus harap kepada yang tak ada. Semuanya karunia Allah. Ucapkan di ujung lisanmu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, yang memiliki kerajaan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan hanya Allah. Walahul hamdu, yang layak dipuja dan dipuji hanya Allah. Tu'izzu man tasha, siapa yang engkau kehendaki engkau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, siapa yang engkau kehendaki engkau jatuhkan, engkau bisa menjatuhkan serendah-rendahnya. Biyadikal khair, segala kebaikan yang ada dalam genggaman kudrat iradatmu. Katakanlah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30 setelah sempurna bilangannya. Walitukabbirullah, bertakbirlah, mengagungkan, memuliakan Allah. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, masuklah pada tanggal 1 Syawal, maka seluruh umat Islam di dunia mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib menyampaikan khutbah Id pada khutbah yang pertama 9 kali takbir. Sebelum itu imam memimpin salat Idul Fitri pun juga diawali dengan 7 kali takbir. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sangka hidupmu sulit, engkau rasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang boleh hidup karena tidak makan. Andai putus beras, putus makanan pokok, manusia masih dapat hidup 3 bulan lamanya. Andai ada orang kehilangan air bersih, tak dapat minum 3 hari, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau dia sudah tak ada harapan, putus asa, maka dia akan terjun dari gedung yang tinggi. Racun tikus dia sangka hanya sebagai minuman semata. Dia anggap bisa menyelesaikan segala masalah hidupnya. Maka takbirlah, ungkapkan Allah maha besar. Hidupmu engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, tempatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya aku serahkan kepada Allah. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar, dia dikecilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Jumat, hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, tak masuk surga walaupun tarawih sudah banyak, walaupun tiap malam bertahajud, walaupun zikir, walaupun mengikuti pengajian, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, menunjukkan kualitas hadis yang tinggi setelah Al-Qur'anul Karim, bahwa orang-orang yang tidak baik, yang dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Meminta maaf bukanlah kehinaan. Kalau engkau meminta maaf kepada orang itu, bukanlah itu kerendahan. Karena yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin yang paling tinggi, paling hebat, yaitu pemimpinnya para nabi, para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga tetap meminta maaf. Allahu Akbar, besarkan Allah supaya engkau tidak angkuh dan sombong.
Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Hanya Allah. Rendahkanlah dirimu. Ada orang-orang yang pahala hajinya banyak, jihadnya banyak, sedekahnya banyak, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salat. Salatnya banyak, wasiyamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya banyak, wa hajjin hajinya juga banyak. Hatta qad syatama hada, dia sudah menjadi sumpah serapah. Banyak orang lain dikata-katanya, dicaci makinya, kasar mulutnya sehingga melukai hati saudaranya. Lebih tajam daripada sembilu. Lalu kemudian dia qadhafa hadza, menuduh simpulan tanpa bukti. Akala mahadza, memakan harta simpulan dengan cara batil. Maka orang-orang ini ukhidat hasanatuhu, diambil amal solehnya, diambil salatnya, puasanya, zikirnya, tarawihnya, witirnya, khatam Al-Qur'annya, diambil semua, diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya, yang telah digibahinya, yang telah dianiayanya. Inilah orang-orang yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena narkoba, bukan karena syirik, tapi masuk neraka karena zalim dan aniaya. Ittaquz zulma, takutlah engkau berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu hanya akan menjadi penyesalan, hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita menjalani, merenungi daripada dosa-dosa yang telah lalu, sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita ingin menjadi hambanya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alana min muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum binafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Engkau kumpulkan juga di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, jikalau Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala kami lupa untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami di saat kami kecil. Dia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau kami nanti di akhirat masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah, hanya satu permintaan kami padamu ya Allah, pertemukan kami kepada ibunda dan ayah kami ya Allah. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengarkan suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan kami gapai bagi kami tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu pula dengan ayah kami yang kadang-kala mencari rezeki siang malam tak huru hara. Dia rela mengorbankan waktunya demi menafkahi, demi memberikan kebutuhan anak istrinya ya Allah. Ya Allah, demi keluarganya yang sangat dia kasihi ya Allah, ampunkanlah kesalahan ayahanda kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah, tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka ya Allah. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan dengan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, kami bersimpuh memohon ampun kepadamu ya Allah. Nanti sepulang dari salat Id ini, kami meminta bersimpuh lutut kepada kedua orang tua kami ya Allah atas segala dosa-dosa kami. Mungkin kami pernah durhaka kepadanya, pernah membentaknya, pernah melawannya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan panjangkanlah umur kami, umur kedua orang tua kami ya Allah, sehingga kami bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Dan jadikanlah sanak saudara keluarga kami termasuk golongan keluarga yang soleh dan solehah semuanya ya Allah. Dan jadikanlah kami semua tergolong orang-orang yang ahli Quran, ahli ibadah, sehingga bisa berkumpul di jannah-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal